can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Salam saudara terkasih dalam Tuhan, kembali berjumpa di dalam Blessing in 3 Minute. Kali ini kita akan belajar dari sebuah pertanyaan yang sering mampir kepada saya dari anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, di mana mereka bertanya, Pak, apakah anak Tuhan bisa kena santet, kena guna-guna atau dikutuki? Kira-kira seperti itu pertanyaan. Saya mau sampaikan buat saudara bahwa yang pertama, perlindungan itu adalah sempurna bagi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Perhatikan kata sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, ya. Dari dalam Bilangan 24 ayat 8 dan 9, Allah membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis. Dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ayat 9, ia meneriak dan merebahkan diri seperti singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Jadi perlindungan Tuhan itu sempurna. Bagi siapa yang menyerang kita, Tuhan sendirinya akan melindungi. Yang mengutuki kita akan dikutuk oleh Tuhan. Justru sebaliknya, yang memberkati anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi perlindungan Tuhan itu sempurna bagi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Nah, tetapi jika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka bisa saja saudaraku, ya. Amsal 26 ayat 2 berkata, seperti burung pipit mengirap dan burung-burung layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kutuk bisa mengenai anak Tuhan jika ada alasan-alasan yang membuat dia bisa terkena kutuk, terkena santet, terkena guna-guna, yaitu jika hidup dalam dosa, ya. Jadi anak Tuhan harusnya hidup kudus, tetapi kalau dia hidup dalam dosa maka dia bisa terkena. Kemudian jika dia hidup dalam kemarahan dan perseteruan, ya, anak Tuhan seharusnya pemaaf dan suka berdamai. Oleh sebab itu, poin yang ketiga mengajar kepada kita bereskan setiap masalah dan persoalan dengan sesama, saudaraku, ya. Dalam Roma 12 ayat 17 ayat 18 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jelas sekali mengajarkan kepada kita dalam Roma 12 ayat 17-18 ini, hiduplah berdamai dengan semua orang. Ya, jadi kalau kita melakukan 3 hal ini, maka pelindungan Tuhan sempurna bagi saudara, bagi kita semua. Oke, sampai berjumpa kembali di dalam Blessing in 3 Minute berikutnya. God bless you.